Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Evaluasi Kinerja Heat Exchanger AC4000 menggunakan metode Kern di lokasi Central Processing Area Mudi PT Pertamina EP Sukawati Field. Next. Adapun anggota kelompok kami, yaitu kelompok 5, ada Jemi Yonri Saputra, Lulu Kolbi Muhammad, Ingrid Febi Isnaini Sutarlan, Anita Nurcayanti, dan Dimas Rizky Permadi. Next. Adapun pokok pembahasan pada presentasi hari ini yaitu abstrak, latar belakang penelitian, rumusan masalah. Next. Tujuan penelitian, metode penelitian, alur bagan penelitian. Next. Teknik pengumpulan data, hasil penelitian, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pusaka. Selanjutnya, di bagian abstrak, saya bacakan bagian abstraknya, yaitu CPA atau Central Processing Area MUDI memiliki heat exchanger bertipe shell and tube dengan model yaitu HE4000. Berdasarkan data laporan harian yang didapatkan, bahwa nilai temperatur outlet oil mengalami penurunan dan nilai temperatur outlet water formation mengalami peningkatan dari rentang tahun yaitu 2019 sampai 2023. Berdasarkan hal tersebut, sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya analisa performa heat exchanger. Apabila performa menurun, dapat meningkatkan potensi terbentuknya waxing pada flow line dan meningkatnya steam yang terbentuk pada water gasboot. Penelitian ini menggunakan metode DQ Kern untuk menghitung performa heat exchanger. Selanjutnya, baik, dari penelitian ini didapatkan hasil nilai RD yaitu polling factor mengalami peningkatan nilai yaitu dari 0,2480 dalam satuan hour square feet Fahrenheit per BTU menjadi nilai 0,6143 hour square feet Fahrenheit per BTU. Dan nilai RD aktual lebih besar daripada RD rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa performa dari heat exchanger mengalami penurunan, sehingga dari hasil analisa performa tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan cleaning. Apabila temperatur outlet oil berada di bawah congealing point of petroleum wax, hal ini dapat mengembalikan performa dan memperpanjang lifetime heat exchanger. Adapun kata kunci dari abstrak ini yaitu heat exchanger, performa, DQ Kern, dan polling factor. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Oke, selanjutnya untuk latar belakang penelitian, PT Pertamina IP Sukawati Field merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang beroperasi di bidang hulu minyak dan gas bumi di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Sukawati Field mengelola beberapa fasilitas produksi termasuk Sukawati PET A, B, Palang Station, FSO, dan CPA, MUDI. Minyak yang dihasilkan di Sukawati Field memiliki nilai API sebesar 39,6, termasuk dalam kategori parafin base. Suhu minyak yang dihasilkan harus dijaga agar tidak turun di bawah titik kongeling minyak bumi, yaitu sekitar 131 derajat Fahrenheit. Jika suhu minyak turun di bawah titik kongeling, wax akan terbentuk pada flow line or pipeline dan peralatan permukaan lainnya yang dapat mengganggu aliran minyak dan menambah risiko scaling akibat peningkatan water formation yang terproduksi. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa heat exchanger HE4000 di CPA MUDI PT Pertamina IP Sukawati Field menggunakan metode DQ Kern.
Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab penurunan performa dan memberikan rekomendasi solusi untuk mengembalikan dan mengoptimalkan performa heat exchanger. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan program Pre-Employment Training PET, Bimbingan Profesi Ahli BPA, PT Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream 2023. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian menggunakan 3 cara, yaitu studi literatur, pengumpulan data, dan analisis data. Studi literatur yaitu mempelajari dokumen-dokumen seperti dokumen teori terkait HE4000 dan teori metode Kern. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data seperti data SIT-HE, data production performance, dan data laporan hasil produksi tahun 2019 sampai tahun 2023. Kemudian analisis data yaitu evaluasi dari data-data sehingga didapatkan penilaian performa dari heat exchanger. Next. Penelitian ini menggunakan manual calculation method, yaitu metode analisa menggunakan perhitungan numerik berdasarkan data yang ada. Data berupa data SIT-HE, data production performance, dan data laporan hasil produksi tahun 2019 sampai 2023. Next. Metode Kern dipilih karena dapat menghitung nilai Fouling factor sebagai penilaian performa dari HE. Perhitungan Kern ini berdasarkan data desain dan data aktual yang terdiri dari heat duty, long mean temperature difference, temperatur kalorik, bilangan Reynolds, koefisien perpindahan panas, UC, UD, Fouling factor, dan pressure drop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditampilkan untuk tabel spesifikasi HE, di mana HE tersebut memiliki jumlah bevel 16, jumlah pas 2, dan merupakan jenis alirannya kontraflow. Kemudian didapatkan ada tabel data temperatur pressure dan flow rate HE 4000 tahun 2019 sampai 2023. Dari data tersebut diambil grafik temperatur outlet oil dan water formation heat exchanger. Untuk temperatur outlet dari air mengalami kenaikan dan untuk temperatur dari sisi sel atau oil mengalami penurunan. Next. Dari perhitungan menggunakan Excel didapatkan nilai LMTD dan nilai temperatur kalorik, bilangan Reynolds, koefisien perpindahan panas, UC clean over all coefficient, UD, design overall coefficient, fouling factor, dan pressure drop. Untuk nilai LMTD didapatkan sebesar 97 pada tahun 2023. Di sini dilihat mengalami kenaikan, dan untuk dari nilai RD juga mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu 0,248 menjadi 0,6143. Kenaikan RD sebesar 207% dari tahun 2019 sampai 2023 dengan RD rekomendasi yang seharusnya pada alat tersebut yaitu sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa performa dari heat exchanger sudah mengalami penurunan. Next. Selanjutnya kesimpulan. Baik, dari perhitungan yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa performa heat exchanger mengalami penurunan. Dari grafik trendline hasil perhitungan heat duty, koefisien perpindahan panas dan flow rate memiliki hasil yang berbanding terbalik dengan nilai RD atau fouling factor yang meningkat. Pada hasil analisa performa heat exchanger HE4000 sejak tahun 2019, seharusnya sudah perlu dilakukan cleaning shell dan heat exchanger, namun dikarenakan heat exchanger HE4000 masih dapat menaikkan oil temperatur hingga pada suhu yang diizinkan toleransi, maka belum dilakukan cleaning. Dari hasil analisa prediksi untuk dilaksanakan cleaning heat exchanger dapat didapatkan pada tahun 2025. Selanjutnya daftar pustaka. Pada penelitian ini kami mengambil referensi dari total
5 sumber, bisa dilihat sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Selamat siang.